Assalamualaikum guys. Halo. Kali ini kita akan membahas seputar batuan beku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Mutawali dari Sains Informasi Geografi 1B. Untuk penjelasan batuan beku, kita mulai sekarang aja ya. Baik, sebelum kita membahas apa itu batuan beku, mending kita kembali ke materi mineral dulu. Secara definisi, mineral merupakan zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia tertentu. Kembali lagi, secara singkat, mineral yakni berupa anorganik alami, yang mana kandungan-kandungan dari mineral ini tidak ada sama sekali yang pernah hidup, atau ya misalkan kayak tumbuhan yang mati yang tertimbun, atau fosil yang tertimbun tanah dan berubah menjadi batuan, tidak. Mineral berupa anorganik yang benar-benar tidak ada unsur kehidupan gitu. Lalu mineral ini memiliki komposisi kimia yang spesifik, yang mana jika dibandingkan dengan unsur-unsur kimia yang lain, mineral memiliki unsur kimia yang lebih spesifik. Juga memiliki struktur atom yang spesifik sebagai mineral. Berikut merupakan beberapa contoh dari mineral. Yang ini ada potasium feldspar, yang kedua ini ada sulfur, lalu ada mika, galena, kalsit, olivin, dan quartz. Nah, dari contoh-contoh mineral tersebut, penasaran juga kan gimana sih cara mengidentifikasikan mineral tadi dan berdasar ke karakteristik dari mineral. Karakteristik dari mineral yang pertama dan yang paling jelas adalah warna. Ya, sewaktu-waktu dengan warna bisa sangat berguna. Contohnya sulfur, berwarna kuning. Mudah sekali diingatnya warna kuning. Namun, harus diingat bahwa batuan yang berwarna kuning tidak hanya sulfur. Banyak sekali batuan lainnya atau jenis mineral lainnya yang berwarna kuning juga selain sulfur. Maka dari itu, warna bukanlah salah satu karakteristik yang bisa dijadikan patokan untuk membagi jenis-jenis dari mineral. Lalu, karakteristik yang kedua ada kekerasan. Biasanya kekerasan ini menggunakan skala Mohs, yang mana skala 1 adalah sangat empuk atau tidak terlalu keras, dan yang paling keras adalah skala nomor 10. Dengan skala ini, biasanya bisa ditentukan bahwa kekerasan salah satu mineral atau batuan. Biasanya kekerasan ini ditentukan dengan kaca, yang mana kaca memiliki kekerasan dengan skala 5,5. Jika mineral atau batuan tersebut digoreskan pada kaca tersebut dan meninggalkan bercak atau tanda di kaca tersebut, meninggalkan bekas di kaca tersebut, maka mineral atau batuan tersebut lebih keras daripada kaca, yang mana kaca merupakan atau memiliki kekerasan dengan skala 5,5. Lalu karakteristik yang ketiga, kita bisa mengidentifikasi salah satu mineral dengan kilap, yang mana kilap hanya dari metalik atau tidaknya suatu mineral gitu. Lalu ada cerat atau dalam bahasa Inggrisnya streak. Cerat biasanya menggunakan streak plate, semacam alat untuk menggoreskan gitu. Jika mineral atau batuan tersebut digoreskan pada streak plate tersebut dan menghasilkan bubuk-bubuk batuan atau mineral dengan warna tertentu dan hasil goresan tertentu, maka
Dengan itulah kita bisa menentukan atau mengidentifikasikan mineral tersebut. Lalu ada pecahan, yang mana pecahan ini bisa diidentifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada cleavage dan fracture. Cleavage, pecahan ini bisa diprediksi atau tidak terlalu hancur jika dipecahkan. Adapun fracture, maka pecahan ini menjadi keping-keping. Dan masih banyak karakteristik yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, seperti apakah mineral atau batuan tersebut bersifat magnetik, atau batuan tersebut memiliki rasa, dan lain-lain. Mineral-mineral atau batuan banyak sekali digunakan pada kehidupan sehari-hari. Seperti bisa dijadikan sebagai bedak bayi, bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, sebagai perabot, sebagai piring, dan juga sebagai perhiasan. Jadi, begitulah seputar mineral. Lalu, bagaimana jika mineral bersatu di alam? Nah, itulah disebutnya batuan. Jadi, mineral merupakan bahan baku atau bahan penyusun dari batuan. Nah, pasti kan batuan itu memiliki beratus-ratus jenis atau bahkan beribu-ribu jenis batuan. Paling kita bisa mengelompokkannya dengan cara terbentuknya batuan tersebut. Ada 3 tahap cara terbentuknya batuan. Yang pertama ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan bekulah yang menjadi bahan atau inti dari pembicaraan video ini. Baik, kita pindah ke diagram. Kita mulai dengan mineral. Dan juga sudah kita singgung bahwa mineral merupakan bahan penyusun atau pembentuk dari batuan. Sebelumnya juga kita sudah singgung apa itu mineral, karakteristik mineral, dan bagaimana jika mineral-mineral tersebut menyatu dalam satu buah benda, yakni batu. Nah, dari sana juga banyak nih pertanyaan. Batuan tuh banyak banget. Ada batu apung, batu obsidian, gypsum, batu pasir, granit, quartz, kapur, dan lain-lain. Dengan banyaknya jenis batuan tersebut, menimbulkan juga pertanyaan, gimana sih cara kita mengklasifikasikan batuan? Apakah kita mengelompokkannya dengan warna, atau dengan kekerasan batuan tersebut, atau dengan rasa? Nah, dari pertanyaan tersebut, membuka jawaban bahwa salah satu cara untuk mengklasifikasikan batuan yakni dengan bagaimana cara batuan tersebut terbentuk. Oke, kembali lagi ke diagram. Berarti di bawah batuan ini sebagai pembagiannya berdasarkan klasifikasi bagaimana cara batuan tersebut terbentuk. Dari sana ada 3. Yang pertama ada batuan beku, lalu batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, sekarang kita fokus ke batuan beku. Nah, banyak pertanyaan umum muncul. Apa sih definisi batuan beku? Batuan beku itu apa sih? Batuan beku atau batuan igneous yang berasal dari bahasa Latin ignis berarti api, merupakan batuan yang berasal dari magma dan mengalami pembekuan. Batuan ini bisa terbentuk dari magma yang perlahan mendingin, juga bisa dari lava yang mendingin. Yang mana dari gambar ini bisa kita lihat bahwa magma berlokasi di dalam permukaan bumi. Sedangkan lava sudah berada di luar permukaan bumi. Jadi, ada beberapa batuan beku dan proses terbentuknya. Yaitu, yang pertama, proses terbentuknya batuan beku dalam atau intrusif. Terjadi di dalam dapur magma secara perlahan
dan pendinginannya sangat lambat. Kristal-kristal yang terbentuk terlihat besar. Yang kedua, proses terbentuknya batuan beku korok, yang mana terjadi karena batuan beku ini membeku di lorong antara dapur magma dengan permukaan bumi. Dan yang terakhir, proses terbentuknya batuan beku luar terjadi karena pembekuannya sangat cepat karena telah berada di lingkungan udara. Sehingga kristal batuannya halus, bahkan ada yang tidak menampakkan adanya kristal. Atau bisa disebut batuan ekstrusif. Baik, kita masuk ke macam-macam batuan beku. Terdapat 3 macam batuan beku. Ada batuan beku luar atau ekstrusif, ada batuan beku celah atau korok, dan batuan beku dalam atau intrusif. Bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa di mana saja batuan-batuan terbentuk. Bahwa ekstrusif dipanahkan di atas permukaan bumi, sedangkan intrusif berada di dalam permukaan bumi. Bisa kita pahami juga bahwa batuan ekstrusif yang mana magmanya langsung mengenai udara dan langsung mengalami pendinginan. Maka batuan ekstrusif ini memiliki kristal halus, bahkan ada yang tidak menampakkan adanya kristal pada batuan ekstrusif ini. Bisa kita lihat bahwa batu obsidian ini tidak memiliki kristal, hanya warna metalik yang bersih, tidak ada warna-warna lain seperti batu granit. Lalu ada batuan beku celah, yang mana batuan ini mengalami pembekuan di sela-sela lapisan batu-batuan atau pada corong diaterma atau saluran magma yang sedang naik di lapisan kulit atau kerak bumi. Dan yang terakhir, ada batuan beku dalam atau batuan beku intrusif, yang mana batuan ini mengalami pendinginan atau pembentukan batuan ini di dalam permukaan bumi. Perlu kita ingat bahwa semakin lama waktu pendinginan suatu batuan, maka semakin besar juga ukuran kristal yang berada di batuan tersebut. Dan pada batuan intrusif inilah terlihat bahwa dalam satu jenis batu intrusif terdapat banyak sekali kristal yang terbentuk pada batuan ini. Sebagai contoh, batu granit. Pada batu granit ini bisa kita lihat tidak hanya warna merah bata ya. Di sini terdapat ada yang warna hitam, abu-abu, dan juga warna putih. Yang warna putihnya itu quartz, warna merah bata atau merah pucatnya itu lebih seperti potassium feldspar, yang hitamnya mica. Dan kristal-kristal ini bisa kita lihat gitu dengan mata telanjang. Benar-benar memiliki ukuran besar si kristal yang membentuk batu granit tersebut. Dan perlu diingat, semakin lama waktu pembekuan, semakin besar pula ukuran kristal yang membentuk batuan beku tersebut. Yang terakhir, ada manfaat batuan beku. Terdapat 4 contoh dari batuan beku. Yang pertama ada obsidian. Batu obsidian ini biasa dipakai sebagai bahan pembuatan pisau, mata panah, mata tombak, dan pembuatan perhiasan. Lalu ada batu apung. Batu apung biasa digunakan sebagai alat penggosok atau amplas. Ada juga batu basal sebagai bahan bangunan, dasar jalan, bahan campuran beton. Juga ada batu diorit yang biasa digunakan sebagai ornamen dinding, lantai, dan pondasi. Mungkin segitu saja kalau dari saya seputar batuan beku. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Mohon maaf sebelumnya apabila penjelasan saya kurang mengena gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.